Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pagi Anda secerah bunga labu madu ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Supriyadi sedang melihat kebun labu madu. Ya, Aduh, ini semangka cantik. ya, semangkanya. Oke, bagi yang belum subscribe apa kelupaan ya saking terkesima lihat pohon jambu labu madu ini. Nah, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share karena video ini akan memuat hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua. Kali ini yang dibahas adalah soal benih ya. Kita tidak bisa main-main dan tidak boleh sembarangan soal benih labu madu. Bila Anda ingin mendapatkan hasil yang berkualitas, panen bisa menghasilkan puluhan juta bahkan ratusan juta sekali panen dari labu madu, maka pertama kali yang harus Anda perhatikan adalah kemurnian benih. Ya, benih sendiri ini kami datangkan dari negeri Belanda. Ya, dari negeri Belanda dengan harga sampai di kita tuh 3.000 ya. Bukan per bungkus tapi 3.000 per butir. Jadi kalau satu paket itu kan isi 1.000 butir benih, maka itu sudah 3 juta. Bahkan sekarang udah meningkat ya harga benihnya karena memang cukup langka. Oke, yang pertama benih ya, benihnya harus berkualitas dan memang berkelas juga murni. Kalau ada yang bertanya boleh enggak menanam labu atau butternut ini dari benih F2 atau keturunan dari F1? Ya boleh-boleh saja. Nah, soal bagus dan tidaknya mohon untuk dengarkan sebentar ya penjelasan saya paling sekitar 10 menit. Jadi begini, dulu juga kita beranggapan bahwa labu itu ya bisa ditanam dari keturunan keduanya. Namun setelah saya dan kami menanam dari keturunan yang kedua, dan ternyata kami kaget ya, hasilnya tidak sebaik dari F1. Jadi bentuknya itu kelihatan sekali berubah. Ada yang bentuknya kayak gentong, kayak kendi, bahkan ada yang besar tapi dalamnya tidak semanis madu. Ada juga yang kecil tapi krek gitu ya. Ada juga yang tumbuh rumpunnya besar, pohonnya subur tapi buahnya kecil. Nah, jadi F2 ini tidak kami rekomendasikan apabila Anda juga akan mengirim buah-buah labu ini ke supplier, ke supermarket, ke pasar swalayan. Itu mereka punya standarnya. Dan saya lihat memang di supermarket yang terbaik labunya itu adalah dari pesantren Najatain Cianjur yang digawangi oleh Bapak Haji Ustadz Dadin Wajihadin bersama para asatidz di sana ya. Kenapa demikian? Karena saya berani mengatakan demikian. Saya sudah survei ke berbagai supermarket, bentuk labunya itu loh. Menurut saya itu abkir, tapi ternyata di supermarket masih dijual. Ya, harganya pun masih fantastis. Masih di angka ya 500 gram 15.000. Ya, itu kan sudah bagus ya. Nah, namun apabila dibandingkan lihat nih dengan labu-labu dari Najaf Farm nih seperti ini, jauh kelasnya. Terlihat dari skin atau kulitnya saja sudah mulai mulus. Ini memang benar-benar eksotis ya, labu eksotis dari Najaf Farm itu berkualitas. Ya, lihat saja. Ini tanpa ada cacat. Kalau kita kirim tuh memang yang semulus-mulusnya dan sebagus-bagusnya. Nah, gitu ya. Jadi soal benih, saya sarankan untuk benih F1. Nah, kemudian yang kedua soal nutrisi. Agar harganya itu tinggi, nutrisinya harus cukup. Aduh, cantik nih. Nah, paling bagus kalau pertama kali buka lahan itu pakai pupuk organik. Ya, pakai pupuk organik kemudian dipadu dengan pupuk kimia. Kenapa pupuk organik? Karena dilihat dari skin ya atau kulitnya itu dan kemudian nutrisi dan rasanya itu jauh berbeda dengan yang menggunakan kimiato ya. Makanya ini harus ada perpaduan yang serasi antara pupuk organik dengan pupuk kimia. Maka tidak heran apabila para petani labu ini
para petani labu ini menggunakan banyak sekali bahan organik, ya. Banyak sekali bahan organik. Kenapa? Karena memang seperti itu. Contohnya ya, ketika menggunakan jerami yang sudah lapuk, ya, para petani itu tercengang dengan hasil buahnya itu luar biasa bagus, mulusnya, kemudian tingkat kemanusiaan meningkat, ya. Kemudian apabila tidak menggunakan bahan-bahan organik, itu biasanya akan terjadi banyak masalah. Contohnya crack gitu ya, crack biasanya, kemudian skinnya kurang mulus, karena kan kita menggunakan bahan-bahan alami seperti itu agar pertumbuhan sel-sel di dalam butternutnya ini bisa menyerap dengan kelembutan, karena kita tahu bahwa yang organik itu kan lembut sifatnya gitu, lembut ya, beda sama justru kenapa masih kimia, karena kimia itu kan untuk menambah asupan nutrisi itu perlu cepat. Ini pohon ini usianya kan 3 bulan. Kalau kita tidak cepat-cepat dan nutrisi tidak cepat terserap, itu kan kita juga kayak akan rugi, karena nanti buahnya akan melewati fase mungkin setelah 45 hari baru berbunga. Itu kan terlambat. Di saat dia mau membesarkan buahnya, pohonnya sudah mau mati, karena kan tidak batas usia gitu. Nah seperti itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau mau menghasilkan puluhan juta, ratusan juta dari labu madu, ya, itu bibitnya ya harus ditunggu kembangkan dan dirawat dengan pengairan yang cukup, ya. Pengairan, kalau tanpa air itu tidak bisa besar loh. Bahkan kalaupun dia besar itu tidak merata. Ya, kemudian yang keempat, perlu juga polinasi, jangan sampai lengah. Segera untuk polinasi, ya, pengawinan bunga jantan bunga betina itu sesaat setelah bunga mekar. Itu jangan sampai terlambat. Kalau terlambat kita juga yang rugi. Kemudian yang tak kalah penting adalah yang kelima, yaitu soal irigasi, ya. Irigasi sangat penting. Jadi menyerap air, kan labu itu menyerap air banyak, ya. Oh ya, irigasi sudah tadi ya. Pengendalian hama, sebenarnya pengendalian hama itu sangat minim ya di labu madu. Kita bisa mengakhiri dengan membuat semua area penanaman labu madu ini tertutup paranet lah, paling yang kerapatannya itu cukup untuk menghalangi hama dan penyakit masuk, ya. Hama ya, minimal hama. Nah ini jadi soal benih tadi di awal sudah tidak bisa ditolerir, jangan sampai cantik nih. bikin benih dari F2. Nah kemudian satu lagi ya saya tambahkan, bahwa benih labu madu yang kami tanam di sini adalah Jacqueline, varietas Jacqueline. Jacqueline ini bibit benihnya itu labunya berat ya, nanti beratnya itu maksimal. Kemudian dari sisi tekstur buah nanti akan sangat lembut ya, bagaikan mentega ya, sesuai lah sama namanya butter ya, butternut. Butter itu kan kacang, nut itu butter itu mentega, nut itu kacang. Lembut seperti mentega, gurih seperti kacang, seperti itu. Lalu ada yang kedua yang dinamakan Hana, ini lebih manis dari Jacqueline. Kemudian Tiana juga, cuman itu biasanya bisa dibuahkan banyak dan ukurannya tidak sebesar Jacqueline. Nah, kalau Anda mau nanam dan mau dapatkan benihnya, Anda harus punya link, ya. Ini link gitu. Ya, kalau Anda bisa memoles labu madu ini menjadi olahan dengan kreativitas, maka harganya bisa lebih tinggi dari harga biasanya.
dari satu buah saja ukuran 2 kilo misalkan, kita bisa meraih untung yang banyak sih ya, dengan kreativitas gitu. Ya semoga para petani kita diberikan keuntungan dalam pertaniannya, tidak rugi lagi, tidak banyak mengeluh soal cuaca. Semoga bisa kita akali dengan ya kita sedikit-sedikit memasang plastik UV, pinggir-pinggirannya dipasang paranet, insya Allah aman, insya Allah aman ya, paling tidak meminimalisir serangan Aduh, hama cantik nih. yang ya ingin menghancurkan kebun kita dari luar. Oke, demikian, semoga sukses semua petani labu Indonesia. Oke, salam dari channel Farming Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.